Kembali lagi bersama aku, Tiffany, dan juga Debbie di podcast Ruang Sehat. Tempatnya aku dan juga kamu berbagi cerita sehat. Yeay. Nah, seneng banget ya kita akhirnya comeback lagi ya di podcast kali ini ya. Nah, sekarang kita sudah bersama Dr. Wenas Immanuel dari Apotek Redmed Citraland, Surabaya. Halo Dokter Wenas, mungkin bisa sapa teman-teman Sobat Sehat yang ada di rumah dulu. Ya, selamat siang pemirsa di rumah. Terima kasih kesempatannya dari Helmik. Saya dokter di Apotek Redmed Surabaya. Hari ini mau sharing-sharing nih sama Kak Tiffany sama Kak Debbie nih. Iya, seneng banget ya. Iya, akhirnya kita ada waktu buat ketemu langsung sama Dokter Wenas ya. Makanya, nah di hari ini udah cerah benderang ya. Suasananya di luar itu udah panas banget sampai 40 lebih gitu derajatnya kayak. Aduh, nah di sini di apotek ini memang lengkap juga ya dok ya di sini ya. Di sini kan Kita usahakan yang terbaik Mbak, lengkap semua itu lengkap pasti. semua, nggak cuma apotek aja tapi juga ada ruang dokter, konsultasi sama dokter juga ada ya. Betul Nah, sekali. untuk yang kalian Surabaya bisa juga ya langsung berkunjung di apotek ini ya. Gitu kan dok? Betul. Enak banget. Bisa dilanjut gitu. Iya betul. Ini bersama dokter yang ganteng-ganteng ya. Betul. Jadi kita juga ikut segeran ya meskipun lagi panas. Walaupun di sana terik ya cuacanya ya. Terima Tapi di kasih, dalamnya Kak. sejuk kan ada dokternya. Oke, untuk topiknya apa nih? Ini menarik sekali ya topiknya ya. Terus kita kayak udah pakai kostum yang seperti ini, tapi kita juga nanti akan mengulas yang namanya tentang kesehatan remaja gitu. Betul ya, yang mungkin banyak remaja-remaja ini yang udah mulai mengalami tapi nggak sadar ya kan. Kali ini kita mau bahas tentang fatty liver. Iya. Ya, menurut dokter apa sih fatty liver itu? Oke deh Kak, kita ngomong fatty liver kan. Kalau fatty liver sendiri kan bahasa Inggris ya. Artinya kan perlemahan hati, liver kan hati. Jadi hatinya itu mengalami gangguan karena perlemahannya terlalu tebal, terlalu banyak. Gitu. Sebetulnya itu kalau hati ada lemaknya itu normal sih Kak. Normal. Karena memang tugas hati itu untuk menyimpan cadangan lemak, cadangan gula saat kita berpuasa. Jadi kan bisa tuh kakak nggak makan beberapa hari kok nggak apa-apa, kok bisa beraktivitas, kok bisa ada tenaga. Itu gunanya hati. Gitu. Sebetulnya fungsinya itu. Tapi Lemaknya itu tadi di hati ya? betul, bukan. Fungsi hatinya, livernya itu menyimpan cadangan lemak itu. Jadi kita masih tetap ada energi, bisa beraktivitas meskipun kan kita mungkin puasa ataupun nggak makan. Gitu. Nah, tapi kalau untuk pada orang pada fatty liver atau perlemahan hati ini, dia ini mengalami gangguan yang sudah lama. Karena fatty liver ini, dia ini termasuk, kalau dalam dunia medis itu dia termasuk suatu jenis penyakit yang disebut penyakit metabolik. Sesuai namanya disebabkan karena gangguan metabolik. Jadi dia temenan nih sama kayak tensi tinggi, hipertensi kan, kalau orang awam tahu. Lalu diabetes mellitus, entah yang tipe 1 ataupun tipe 2. Kalau tipe 1 itu karena genetik, kalau tipe 2 itu memang ya diabetes karena gaya hidup. Gitu. Kencing manis kalau orang awam tahu. Fatty liver ini salah satu dari penyakit itu. Jadi dia memang pelan-pelan, diam-diam akhirnya menyebabkan suatu gangguan. Yang ditakutkan bukan penyakitnya ini, tapi akibat dari penyakit ini. Karena kan bisa mengarah ke stroke, gangguan jantung, koroner, betul. Semacam gitu memang ini. Cuma hatinya yang mencampur, tapi penyakitnya betul. Nah, tadi kan dokter mengulas tuh fatty liver memang bahasanya kalau bahasa Indonesia lebih ke perlemakan hati. Nah, itu kan yang namanya lemak biasanya cenderung sama orang-orang yang kelebihan berat badan gitu. Ya. Nah, itu apakah fatty liver ini hanya terjadi pada orang-orang yang kelebihan berat badan aja, Dok? Atau berarti ini kan kita ngarahnya ke faktor yang menyebabkan ya. Bener. Faktor yang menyebabkan fatty liver. Sebetulnya obesitas atau kegemukan itu kan memiliki definisi. Misal kapan sih kita ngomong kalau orang itu berat badannya berlebihan? Apa kita lihat dari penampilan? Bisa, ya kan? Tapi yang paling penting dari body mass index. Jadi ada kan rumusnya tuh yang BMI, indeks BMI. Nah, kebanyakan indeks BMI lebih dari 2,5 sampai 2,6 tergantung negara mana nih, ya kan? Karena ada beberapa sumber. Itu berarti kita sebut overweight. Saat obesitas itu berarti sudah tingkatan lebih lanjut. Gitu. Lah obesitas overweight ini memang dia mempunyai pengaruh menyebabkan penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, gangguan metabolik, hipertensi, kencing manis, fatty liver. Lah otomatis jadi apa
orang obesitas dapat mengalami fatty liver? Ya bisa. Pengaruhnya besar banget. Besar banget gitu. Dengarkan ya, ini juga saya mendengarkan dengan kuping saya. Saya sudah termasuk obesitas nih kayaknya ya. Gitu. Harus dihitung dulu sih Kak, kan nggak tahu. Kayaknya sih iya sih dok. Udah nampak dari kasat mata udah kelihatan ini. Jadi Kok belum tentu semua ya. dari atas sampai bawah ini kok jempol semua kayaknya. Enggak sih Kak, yang penting tuh harus dihitung dulu, nggak bisa kalau dilihat penampilan memang gitu. Karena nggak selalu kan, tiap orang kan gitu. Gitu ya. Iya. Betul. Ada kemungkinan berpotensi remaja juga bisa kena fatty liver ya dok ya? Sebetulnya gini Kak, tadi kan kita ngomong faktor ya. Betul. Jadi kalau ngomong faktor, sebetulnya faktornya itu bukan cuma obesitas. Kalau penjelasan dari obesitas atau kelebihan berat badan itu berpengaruh ke resistensi insulin. Jadi pertama harus tahu dulu nih, insulin ini gunanya apa? Dia gunanya untuk membawa gula kita untuk masuk ke sel, Ya. diubah ke energi. Sementara kalau orang resistensi insulinnya tinggi, dia cenderung mengalami kencing manis. Kencing manis ini membuat lemak di hati ini terpengaruh, gak dapat dipecah. Akhirnya hatinya yang bermasalah, terjadi pelemahan hati. Gitu. Nyambung ya kak ya berarti semuanya. Betul. Lalu selanjutnya orang diabetes dapat mengalami potensi lebih tinggi terkena fatty liver. Itu kan pasti juga, ya kan? Setelah itu ada juga hipertensi tadi, ya. Terus gaya hidup. Setelah itu kolesterol, mungkin pernah dengar nih, lemak kolesterol dan lemak trigliserid. Kalau kolesterol kan dari sumber hewani, kalau trigliserid dari sumber nabati. Kalau hewani contohnya apa? Ya daging-daging merah tuh ya. Babi, kambing ya, paha ayam, jeruan ya kan. Ini buat orang yang suka makan jeruan ini loh ya. Tinggi banget. Ya. Kalau trigliserid itu paling banyak dari nasi, ya kan? Dari nasi, lalu dari tepung terigu, minyak jelantah. Gorengan, ote-ote. Itu, oh iya betul, minyak yang digunakan berulang. Ini bahaya loh ya guys. Bahaya banget. Nah terus kalau anak remaja nih, bisa nggak kena? Sebetulnya semua tadi faktornya itu ada juga faktor usia. Karena kan kalau kita semakin berumur nih, sel kita kan banyak yang sudah mati, gampang mengalami recycling ya kan. Nah sel-sel yang mati ini menurunkan fungsi metabolisme kita. Jadi kalau mau diomong, kalau remaja lebih sering nggak mengalami fatty liver? Mungkin nggak. Tapi kalau orangnya mengalami faktor lain, misal dia gemuk ya, misal dia gaya makannya kacau, terus juga tidurnya kurang waktu tidur, nggak pernah olahraga ya kan. Terus banyak juga nih yang fenomena kan anak-anak zaman sekarang meskipun masih remaja udah minum alkohol, nah itu kan pengaruh nih ya. Jadi kan yang mempengaruhi liver, itu bisa terkena gitu. Oke. Jadi nggak cuman yang udah berumur aja, tapi remaja juga bisa loh. Betul, karena faktornya kan nggak satu gitu kan. Jadi tanpa sadar ya, mungkin kalian yang memasuki usia remaja ini bisa dikontrol ya pola hidupnya ya. Harus dikontrol mungkin. Harus dikontrol ya teman-temanku, dari makanan, terus gaya hidup, terus gitu. Terus jangan mudah terbawa kalau lingkungannya lagi berpesta party yang alkoholik. Pesan nih dari Kak Tiffany. Iya, monggo itu ditahan dulu Petua. ya. Nah tadi ngobrolin soal alkohol ya. Di fatty liver itu juga ada istilah dok ya. Kalau nggak salah ya ada fatty liver alkoholik sama non alkoholik. Nah itu Oh iya tuh Kak. notis juga ya dok ya. Itu seperti apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan juga. Oke, jadi kita membagi fatty liver tuh ada dua. Yang pertama fatty liver alkoholik, yang kedua non alkoholik fatty liver. Itu sebetulnya simple sih Kak. Itu kan cuma bahasa Inggris lagi ya. Jadi kalau yang alkoholik fatty liver disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan. Tapi kalau non alkoholik disebabkan faktor lain. Salah satunya genetik dan usia, dan tadi yang makanan, balance dietnya kurang ya kan. Lalu nggak pernah olahraga. Itu saya terkena sih itu. Enggak lah Kak, ya kan. Itu. Jadi tadi kayak Periksa dulu ya, jangan periksa dulu. Bahaya banget penyakitnya. Iya. Oke. Ternyata gitu guys. Terus gejala terkena penyakit fatty liver itu gimana sih dok? Kalau tadi kan udah kayak faktornya nih, gejalanya apa nih sekarang kalau? Jadi gini Kak, kalau misal kita ngomong mengenai penyakit metabolik, kalau diabetes tuh gejalanya kalau dibandingkan fatty liver ini lebih kena, dia lebih gampang kita spot. Iya, diabetes ya. Betul kalau diabetes.
Kalau fatty liver nih, dia lebih kayak hipertensi. Dia silent killer. Dia diem-diem tuh. Ya, diem-diem kita jarang ada gejala. Banyak pasien saya itu jarang ada gejala, tapi setelah diperiksa, pemeriksaan penunjang baru ketahuan tuh. Tapi kalau misal gejala yang kelihatan, itu ada beberapa pada banyak pasien tuh muncul. Yang paling pertama itu gejalanya tapi nggak spesifik, mirip-mirip. Hampir semua penyakit kan mengalami gejala kayak gini. Misal dia lemas, nafsu makannya menurun, otomatis kan berat badan ikut turun tuh. Lalu setelah itu ada beberapa yang spesifik. Kalau yang spesifik ini contohnya adalah gatel nih. Tapi kan mirip juga nih, gatel kan nggak tentu kan, bisa juga alergi. Betul. Terus kalau lemas kan bisa memang pekerjaannya hektik apa terus ya? Bisa memang. Lalu setelah itu kadang ada juga yang kuning, tapi kuning ini matanya kuning, badannya kuning. Ini sudah stase yang parah, stage yang lebih advance. Jadi fatty liver ini pun ada advance-nya. Karena seperti yang tadi saya jelaskan, bukan fatty livernya yang ditakutkan, tapi komplikasinya. Betul. Menyalur kemana? Penyakit selanjutnya, betul. Lalu ada juga tuh, kadang ada orang fatty liver kalau sudah advance, dia muncul bercak-bercak tuh di kaki. Bentuknya kayak laba-laba. Namanya spider navy, tapi ini jarang sih. Biasa ini sudah lebih advance, betul. Sudah kronis lebih tepatnya. Monggo dicek ya, mungkin di kakinya udah bercak. Takut ya, langsung ngecek nanti. Cek di rumah, mungkin ada bercak. Bercak apa nih? Gitu. Oh gitu ya dok ya. Betul nih kak. Oke. Kalau untuk kita ngecek nih dok, ada nggak sih kayak pengobatan khusus orang buat fatty liver ini? Apakah bisa nanti bisa disembuhin dengan pengobatan tertentu atau harus ada seperti terapi-terapi di mana dok kalau misalnya fatty liver ini? Ini cek dulu ya, pengecekan khusus Pengecekan ya. dulu. Oh iya, kalau pengecekan sama pengobatan sih ada sih kak, memang pasti. Tapi kalau untuk pengecekan tadi itu penting tuh, karena jadi gini. Fatty liver ini komplikasi yang paling ditakutkan. Kalau dia ada pelemahan hati, maka fungsi hatinya itu berkurang hampir 100%. Kalau dia sudah hampir 100%, hati ini kayak sudah radang, terinfeksi, luka dia. Kalau nanti dia sudah luka, hati ini nggak bisa sembuh. Kalau hatinya nggak bisa sembuh, otomatis dia akan mengalami Nanti saya nggak sengaja loh itu ngomongnya. Kalau hatinya nggak bisa sembuh, dia bisa, mungkin kakak pernah dengar nih, sirosis. Oh, sirosis hati. Iya. Betul. Jadi mau sampai sirosis nih penyebabnya bukan hanya fatty liver, banyak. Ada tuh pernah dengar hepatitis ya. Hepatitis kan infeksi kan. Infeksinya karena apa? Karena virus. Virus kan berarti benda asing, kuman asing. Tapi kalau fatty liver nih, apa karena virus? Enggak. Dia karena ya makannya, alkohol, macam-macam ya. Tapi akhirnya pasti sama ke sirosis nih. Kalau sudah sirosis, dia tuh artinya sirosis dia merusut. Masa hatinya ini merusut. Hatinya kayak mati. Udah nggak bisa diapa-apakan kecuali diganti hati. Dia nggak bisa sembuh. Gitu. Jadi harus dicegah jangan sampai ke hatinya sampai sirosis ini. Gitu ya. bersama kayak pencangkokan hati gitu ya. Betul, cangkok hati. satunya ke situ ya nanti Transplant cangkok hati sama mirip itu. Mahal sih. Iya sih memang. Jadi kalian cegah dulu ya daripada mengobati ya kan, mending mencegah ya dok ya. Betul. Betul, mencegah tahan-tahan itu pola hidup yang bikin tubuh kalian jadi sakit ya. Betul. Apalagi yang berurusan sama hati Betul. gitu ya kayak. Betul, karena itu bahaya kalau urusan sama hati ya kan. Soalnya memang hati itu akan penting ya teman-teman. Jadi kalau hatinya udah sakit, bakalan menyalur ke semua penyakit lainnya gitu teman-teman. Gitu, takutnya kayak yang tadi dibilang sama dokter Wenas itu, dokter Wenas itu Betul itu kak. bakal nyangkut ke masalah komunikasi kayak apa tadi kak? Sirosis namanya. Oh, hatinya merusut. Hatinya merusut terus ke mana penyakit-penyakit kayak misalkan kayak stroke, hepatitis ya kayak gitu loh. Dan endingnya memang Iya. pencangkokan yang lebih mahal. Mencangkok loh, masalahnya bukan tanaman, ini hati. Jadi betul tuh kak, harus dicegah, dan untuk nyegahnya kita kan harus tahu nih pasien ini kena nggak fatty liver kan gitu kan. Kita gunakan beberapa pemeriksaan khusus. Pengecekan khusus yang pertama itu lab darah dulu pasti. Lab darah yang kita cek namanya aspartat dan alanin aminotransferase. Itu sudah dimasukkan aja, nggak perlu dihafal. Namanya ALT atau AST. Mungkin pernah dengar ya SGOT, SGPT. Ya, saya pernah tes itu dok. Ya betul, semangat banget. Ya, kan? Nah, setelah itu ya dari sana itu nanti bisa tahu kalau tinggi tuh. Berarti mungkin orang ini ada
ke arah fatty liver atau sudah hepatitis mungkin, atau mungkin kalau nggak sudah hepatitis sudah mendekati sirosis mungkin, ya kan. Lalu setelah itu dicek juga yang kedua pakai USG hati. Jadi dilihat tuh dokternya, ukurannya dibandingkan. Kalau misalnya sudah kecil ya sudah berarti nggak bisa ke arah bisa, sirosis. mohon maaf Enggak juga. maaf, Anda sudah terjangkit. Tergantung itu ya. Tergantung ya. Oke Oke deh. Oh, aku baru tahu itu ada USG berarti itu ya. USG livernya. Oh, oke. Nah, mungkin ada tips dari Dokter Wenas nih Kak ya terkait bagaimana sih cara pencegahan biar orang ini nggak terjangkit yang namanya fatty liver, Dok. Betul nih ya. Kalau untuk pencegahan nih Kak, sebelum dicek, oke, kita ngomong pencegahan dulu, baru kita ngomong yang pengobatan. Betul. Oh iya. Kalau untuk pencegahan, ini kan paling penting ya. Pencegahan ini penting banget. Pertama, satu, kita lihat dulu faktor penyebabnya. Kalau misal alkohol, ya sudah berhenti minum alkohol. Benar-benar tara alkohol, nggak boleh minum. Sampai nanti mungkin hatinya sudah membaik, mungkin bisa nanti Tipis-tipis lah ya. sedikit-sedikit beberapa minggu sekali minum. Itu pun kita nggak boleh alkoholnya yang konsentrasinya tinggi Iya, ya. Gitu. persenannya. Yang kedua, mungkin yaitu hindari overkonsumsi gula. Gula yang kita maksud ini gula tertentu, ada fruktosa, ada sukrosa, kan banyak ya. Benar macamnya. Tapi ada beberapa gula itu dia mengandung leptin. Leptin ini menyebabkan kita ini nggak gampang kenyang. Kita nggak gampang kenyang, kenapa? Jadi kita makannya berlebihan. Kan kita kan nggak sampai nih, ya kan? Makanya kan selalu disarankan ngunyah pelan-pelan, ya kan? Jangan terlalu cepat. Lalu kedua, overkonsumsi gula ini juga harus hindari gula-gula yang terproses. Misal jus-jus tuh, ya kan? Jus-jus yang bukan jus alami, dicampur susu, krim pemanis dan lain-lain. Itu kan Maunya niatnya sehat tapi sudah ternyata nggak terproses, betul. Ya. Setelah itu hindari tentu lemak ya. Lemak ini usahakan pilih lemak yang tidak tersaturasi. Namanya mungkin pernah dengar HDL, high density lipid. Ini bisa didapatkan di mana? Ikan. Ikan tuh paling bagus sudah. Kalau mau nurunkan lemak, udah nggak usah makan daging lain, makan ikan aja. Ikan dibakar polos. ikan apa nih dok yang Dibakar polos. Betul. Jadi kan minyaknya dikit ya. Minyak itu kan tadi triglycerid kan. iya betul. Lalu kacang-kacangan, tapi kalau bisa jangan digoreng lagi, pakai minyak. Direbus boleh, ditumis lebih baik. Ya. Sampai itu ya. Kacang-kacangan biasa sih kedelai juga boleh. Kacang rai itu juga boleh. Lalu setelah itu alpukat kalau mau nambah massa lemak ya. Alpukat tapi no gula, no sugar, ya kan? Langsung nyemil alpukatnya langsung. Betul, itu bagus Kak. Hambar kan alpukat kalau nggak pakai gula. Lalu setelah itu kalau untuk mencegah ini ya Kak ya, olahraga. Oh iya, pasti. Penting. Minimal seminggu 150 menit. Kayaknya itu memang obat dari segala obat ya kayaknya ya. Seminggu berapa menit, Dok? 150? 150 menit. 150. Betul. Bisa dibagi sendiri nanti. Jadi mungkin sehari 45 menit lah. Iya. Itu kebiasaan remaja ya. Kalau saya sambil gendong anak itu termasuk olahraga. Mungkin enggak, Mbak. Karena kan Sayang sekali Betul. ibu muda. karena kan berkeringat bukan berarti kita itu olahraga. Betul. Kan olahraga itu artinya melakukan hal yang sama berulang dalam suatu waktu tertentu. Setelah itu Kak, temulawak. Itu penting banget. Temulawak itu dia mengandung senyawa yang kita sebut kurkumin. Nah, kurkumin ini bagusnya apa? Dia memiliki efek untuk mencegah supaya liver kita itu nggak sampai luka. Terus lukanya itu nggak membekas. Karena kalau membekas akhirnya jadi sirosis. Tapi kalau bekasnya hilang, hati ini bisa kembali kayak awal. Tapi mungkin fungsinya lebih menurun. Itu teman-teman konsumsi kurkumin juga Betul. ya. Vitamin E setelah itu Kak. Vitamin E. Vitamin E itu juga bagus. Pokoknya ya suplemen-suplemen yang bisa menunjang Iya. kesehatan itu bisa diminum vitamin-vitamin. Ini untuk pencegahan itu Iya, Kak. pencegahan. Memang penting banget supaya nggak dicegah. Tapi kalau sudah telat gimana Dok? Pengobatan. Pengobatan harus ya teman-teman. Betul. Masa udah sakit ya saya biarkan Jangan Tuhan yang menunggu. Jangan terlalu pas. Pengobatan ini penting nggak? Ya kan? Karena kan kita kan bantu nih dari orang medis, kita bantu nggak cuma dari gaya hidup. Betul. Untuk nurunkan kolesterol sama triglyceridnya tadi sama gula, kita beri obat-obatan anti kolesterol, anti gula gitu. Setelah itu
suplemen tadi itu mungkin bisa termasuk pengobatan. Gitu. Tapi kalau sudah sirosis, nggak ada pengobatannya, ya transplant. Telat, itu sudah telat. Tuh teman-teman, jangan sampai telat ya. Menyesal memang datang di akhir ya. Kalau awal namanya perkenalan. Gitu loh teman-teman. Jadi jangan sampai terjangkit penyakit-penyakit yang Spesialis hati. Dokter hati ya. hati-hati di jalan kalau saya. Mantap. Tulus kayak. Hati-hati. Gitu. Penting tuh, betul Kak Tiffany. Betul. Terus kalau misalkan begadang itu juga bisa nggak sih? Bisa, karena begadang itu kan gini, Kak Tiffany. Jadi tuh kalau dari penelitian ini ya, organ kita itu katanya memiliki waktu dia kerja maksimal. Dan kebanyakan itu saat kita tidur malam hari. Kenapa kok nggak pagi hari? Banget itu. Karena kita dari lahir sudah punya namanya ritme circadian. Itu kita pasti tidur tuh malam. Kita bukan makhluk nokturnal yang bisa begadang tiap hari, ya kan? Kalong kayaknya ya. Betul, itu kan kalong. Iya, kalong. Main awal kalau dia nggak tahu namanya kalong ya teman-teman. Betul, info tambahan. Oke. Gitu ya. Sedikit tips ya dari dokter. Nah mungkin ada pesan buat sobat sehat yang ada di rumah dok terkait bagaimana sih biar remaja itu aware terkait penyakit fatty liver ini. Tips ya. nih? Iya, Benar. tips. Oke. Tips and trick. Iya. Kalau tips sih mungkin satu, kita kan masih muda, masih remaja nih kan, ya kita olahraga lah harus. No excuse ya kan, harus olahraga. Harus olahraga. Sedikit lah olahraga jalan tiap hari, nggak masalah ya kan. Iya, masalah. Lalu setelah itu suplemen itu penting. Doping ya. Minum semua makanan yang mengandung kurkumin temulawak tadi. Makan banyak makanan yang mengandung temulawak kurkumin. Itu penting, minimal sehari sekali. Setelah itu minyak ikan, perbanyak makan seafood, tapi jangan cumi, jangan Iya, udang. soal itu. Makanya ikan aja ya. Tips yang paling Tuh. penting ya. Mungkin untuk sekarang kita coba buat jawab pertanyaan dari teman-teman nih dari sobat sehat. Karena kan ada beberapa istilah ya, ini mitos atau fakta, mereka tuh bingung. Betul. Berarti kalau mitos salah gitu. Iya. Kalau fakta juga salah. Pasti benar gitu ya. Oke deh. Iya. Ini udah kita rangkumin ya kak ya beberapa. Oke, baik, Kak. Banyak kok dok ya. Nggak apa-apa, jangan langsung ke banyak-banyak. sesi mitos atau fakta. Oke. Oke. Nah ini ada pertanyaan pertama dok, fatty liver itu hanya akan menyerang orang obesitas, mitos atau fakta nih dok? Oh ini mitos nih kak. Oh, kan? mitos ya? Soalnya kan faktornya banyak, Banyak, itu tadi. tapi obesitas termasuk. Termasuk. Betul. itu. Kalau itu faktanya. Nah, ya faktanya itu tadi. Betul. Jadi kan nggak tentu gara-gara obesitas doang ya Iya. kak. Berarti mitos lah. Mitos. Kayak yang sudah dijelasin di awal tadi ya, banyak banget ya penyebabnya, nggak cuma obesitas aja. Yang kedua nih, fatty liver bisa meningkatkan resiko hepatitis karena adanya peradangan di liver. Ini fakta sih kak. Karena kan itu tadi ada stagingnya tuh. Jadi kan hati itu normalnya dia normal, gitu ya. Ukurannya berapa, bentuknya gimana, fungsinya gimana, di tubuh baik enggak. Sampai ke stage sirosis itu. Kalau sudah sirosis, sudah harus lepas tangan, nggak bisa kecuali kita ganti livernya. Tapi sebelum ke sirosis, dia melewati beberapa stage. Yang pertama, stage-nya itu namanya fatty liver ini. Oh, Jadi dikumpulin tuh hati, jadi lemaknya banyak fatty tuh. liver ya? Iya, jadi hati normal, terus dia jaga makan tadi nggak bisa, terus olahraga. minum alkohol, betul nggak olahraga, dan mungkin genetik juga. Akhirnya menyebabkan hatinya deposit lemak di hati berlebihan. Mulai itu dia kan bisa ada gejala, bisa nggak ada gejala. Lalu dia berubah tuh nanti. Kayak yang namanya lemaknya nempel terus, udah nggak bisa lepas. Waduh, kayak kamu Butuh seperti- obat ini. Jadi tetap minum obat dan suplemen harus. Temulawak, minyak ikan tuh harus. Setelah itu, kalau dia sudah sirosis, ya itu harus dioperasi, diganti hatinya. Ya, gitu. Oke. Kalau genetik itu sebenarnya berapa persen sih dok? Jadi kan dia ini termasuk ya penyakit metabolik itu tuh kak. Yang tadi ada hipertensi, ada diabetes, ada fatty liver. Ada tuh orang yang dia minum gula tiap hari tapi dia juga nggak kena Iya. diabetes kan. Jadi ada penelitian tuh katanya kalau tiap orang dia itu memiliki kan DNA ya. Iya. Jadi kita makanya anak kita mirip kita. Tapi yang mirip bukan wajahnya toh, cara kerja organ, cara organ itu apa
variasi anatominya itu sama atau enggak itu juga nurun orang tua. Nah, otomatis dari variasi anatomi sama cara kerja organ kan nurun tuh berarti. Kan ini kan hubungannya sama metabolisme dan cara kerja organ. Jadi dia memiliki potensi kena penyakit yang sama ibu bapaknya. Mirip kayak alergi kan? Iya benar-benar. Gitu. Jadi pengaruh kalau genetik. Gitu. Pengaruh banget. Ya kan? Oke, ini fakta dan mitos terakhir nih dok. Ada Oke, yang ngomong kalau saya penderita fatty liver itu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang berlemak dok. Ini fakta nih. Fakta ya. ya? Emang nggak boleh sama sekali ya dok? Atau Oh gimana? mungkin ya nggak fakta juga, Oh, nggak boleh fakta dikit. ya? Oke. Tapi kan harus dikontrol ya. Kak. Tipis berarti nih. Betul. Tetap dikontrol. Tetap dikontrol. Jadi mitos lah mungkin ya. Oke. Lemaknya sih boleh tapi dari ikan ya, lemak ikan. Betul, lemak Ya, ikan. dari alpukat ya, tapi nggak pakai gula, nggak pakai susu, nggak pakai creamer ya teman-teman. Jadi jangan ngeles ya. Aku lo minum jus, tapi gulanya juga banyak, susunya juga banyak ya, itu harus dijaga ya. Harus dijaga betul Kak. Soalnya aku udah ada lagunya, jagalah hati, jangan Sudah dinotis ya. Benar itu, itu sebenarnya reminder. Oke. Nah, kita sudah di ujung podcast ya teman-teman ya. Podcast kali ini terima kasih Dokter Wenas Sama-sama, sudah Kak. sambut di akun Ya. yang sangat oke banget di sini, sejuk Aduh, banget. terima kasih, Banget. Kak. Enak. Semoga dari podcast ini teman-teman bisa mengambil Pelajaran ya bahwa ternyata menjaga fungsi liver itu penting. Betul. Jadi dan itu nggak hanya cuma dilakukan ketika kita udah usia lansia, tapi memang harus dilakukan mulai usia remaja. Sejak dini ya. Betul sekali. Mau sadar ya teman-teman ya. Benar. Iya, gitu. Oke, udah teman-teman. Ya, Tuh. terima kasih juga buat Dokter Wenas ya atas Sama-sama. waktunya kali Terima ini. kasih. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast. Selalu jaga Buat hati. Sehat. Oke. Iya, Selalu jaga hati. Dan fungsi liver kalian. Oke. Jangan fungsi liver kalian. Bye. Dadah dulu dong. Nah.